Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di meeting di Microsoft Teams setelah beberapa kali kita gagal meeting dengan Microsoft Teams ya. Kemarin masalahnya itu saya nggak bisa share screen. Jadi laptopnya kurang responsif gitulah. Maklum karena isinya banyak sekali, memori penyimpanan dan RAM-nya juga terbatas. Akhirnya agak lama ini sudah saya, insya Allah ini ke depannya lebih baik daripada yang kemarin ya. Sebelum saya mulai meeting atau mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Sebelum saya lanjutkan, tadi meeting itu sebenarnya sudah saya sudah saya tautkan di Semandu Berjaya ya, tetapi tiba-tiba teman kalian itu memulai meeting sebelum waktunya ya. Tadi ada Anissa, mana Anissa, udah gabung belum? Halo Anissa. Anissa Triana sama Istin Fuidah tadi terdeteksi memulai rapat sebelum waktunya. Kemudian tadi juga saya sudah wanti-wanti jangan mulai sebelum 7.30. Saya juga kaget ini ya. Kenapa kok tiba-tiba kalian bisa memulai meeting padahal sudah saya setting biar tidak ada yang biar tidak ada yang bisa selain saya gitu. Karena ini merupakan fitur, bukan fitur ya, ini update terbaru dari Microsoft Teams ini saya belum terlalu banyak mengeksplor. Jadi saya juga kaget tiba-tiba kok siswa bisa memulai meeting ya. Entah pengaturannya harus lebih ke dalam-dalamnya, saya belum begitu belum begitu mengeksplorasi. Oke, sekali lagi saya cek apakah suara saya terdengar jelas. Tolong dijawab. Terdengar. Terima kasih. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian bisa buka buku ya, buka buku kalian di halaman 24 atau sebelum 24 ada di ini. Berapa ini? Halaman 16 ya, sorry, halaman 16 di materi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk ke berapa tadi? Kedua dan ketiga. Sebentar, saya kehilangan kabel ya. Oh, ini. Sudah dibuka ya bukunya ya. Kita sudah mempelajari yang kelas 10 MIPA 6 sama kelas 10 MIPA 5. Kalian beruntung karena mendapat jadwal tatap muka kemarin. Jadi ini sudah pernah saya sampaikan di tatap muka. Tapi bagi kelas yang lain, hari ini adalah kesempatan kalian untuk mempelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kedua dan ketiga ya. Saya tulis judulnya pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 2 dan 3. Oke. Bentuk 2 dan 3 ya. Yang pertama ini bentuk kedua dulu. Bentuk kedua. Ini bentuk umumnya adalah nilai mutlak fx tanda bintang nilai mutlak gx. Seperti ini. Ya. Nilai mutlak gx, nilai mutlak fx bintang nilai mutlak gx. Ya, bintang itu adalah tanda pertidaksamaan. Bintang ini adalah lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Nah, untuk penyelesaian
bentuk 2, ya, pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 2, itu bisa kalian buka juga materi persamaan nilai mutlak bentuk 2. Ya, hampir sama bentuknya, hanya tandanya saja yang berbeda. Jadi kalau pada persamaan nilai mutlak itu kan nilai fx sama dengan nilai mutlak gx. Seperti ini. Ya. Solusinya bagaimana kalau bentuk seperti ini? Solusinya adalah kalian kuadratkan kedua ruasnya, ya. Dengan catatan kalian paham dulu konsepnya, bagaimana bentuk yang bisa dikuadratkan kedua ruas. Jadi bentuk yang bisa dikuadratkan kedua ruas itu adalah bentuk yang sudah jelas nilainya, yaitu positif, ya. Jadi ini positif dan positif. Kenapa? Karena fungsi fx ini terletak di dalam tanda nilai mutlak. Gx juga sama. Ini terletak dalam tanda nilai mutlak. Artinya dua-duanya positif. Begitu juga dengan pertidaksamaan ini. Ya, fx-nya nilai mutlak, gx-nya juga dalam nilai mutlak. Maka sudah jelas dua-duanya adalah positif. Jadi cara menyelesaikannya adalah solusinya adalah kuadratkan kedua ruas, ya. Kuadratkan kedua ruas. Nah, ini contoh. Oke, saya berikan contohnya. Contohnya saya ambil dari buku halaman 24, ya. Yang pilihan yang soal esai yang B. Nilai mutlak 4x dikurangi 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2x ditambah 14. Nah, gimana berarti? Dikuadratkan kedua ruasnya, ya. Kuadratkan dua ruas, tapi hati-hati tanda nilai mutlaknya kita ganti dengan kurung biasa. Jadi 4x min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 2x ditambah 14 kuadrat. Berikutnya yang di ruas kanan, ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi ruas kanannya itu nanti kita nolkan, gitu. Ya, jadinya 4x min 2 kuadrat dikurangi 2x ditambah 14 kuadrat. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ini adalah bentuk apa ini? Yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Pada saat kalian menyimak video pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, persamaan nilai mutlak, ya. Ini namanya bentuk apa ini? Bentuk apa? Ada yang tahu? Halo? Kok tidak ada yang respon? Halo? Kita bisa misalkan, ya. Kita misalkan ini adalah A, ya. Ini adalah B. Masih ingat perkalian bentuk sekawan, ya. Yang tadi saya tanyakan itu adalah perkalian bentuk sekawan. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A kurangi B. Nah, jadi seperti itu, ya. Harus kalian ingat. Kemudian, ya, kita misalkan ini A, ini 4x min 2 itu adalah A, 2x plus 14 itu B. Nah, jadi bentuknya akan kita ubah menjadi 4x dikurangi 2 ditambah, ya, B-nya adalah 2x ditambah 14 dikalikan 4x min 2 dikurangi 2x plus 14 kurang dari sama dengan 0. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum, ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan. Nah, ini cara menjumlahkannya, ya berarti yang ada variabel X dengan variabel X, ya. 4X tambah 2X hasilnya adalah 6X. Gitu, ya. Kemudian min 2X ditambah dengan 14, ya. Min 2 tambah 14 jadinya plus 12.
Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya 4x ya dengan 2x. Ini 4x kurangi 2x. Hasilnya adalah 2x. Kemudian min 2 dikurangi 14 ya. Min 2 dikurangi 14 hasilnya min 16 ya. Gitu ya. Min 16. Nah, kurang dari sama dengan 0. Nah, berikutnya kita pisahkan. Yang pertama 6x ditambah 12 ya, kita buat menjadi persamaan dulu ya. Jadi 6x sama dengan min 12, x sama dengan min 12 dibagi 6 hasilnya min 2. Kemudian yang kedua adalah 2x dikurangi 16 sama dengan 0. 2x sama dengan 16, x sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, kita temukan x-nya min 2 dan 8. Belum selesai sampai di sini ya, belum selesai. Kita gambar garis bilangan. Kita gambar garis bilangan, kita letakkan min 2 di sebelah kiri ya, ada isinya. Kemudian 8 juga kita buat noktahnya, ada isinya juga. Ada yang tahu nggak kenapa noktahnya ada isinya? Ada yang tahu? Silakan kalau tahu. Karena kita dari sama dengan. Ya, ya betul. Hanum Sahita, waduh, kencang banget suaranya. Terima kasih, betul jawabannya. Karena ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya maka berlubang ya, bolong. Nah, setelah itu kita uji titik nih. Kita uji titik. Boleh yang letaknya di sebelah kirinya min 2, sini boleh. Yang di antara min 2 sama 8 boleh. Yang 8 ke kanan juga boleh. Silakan pilih satu titik. Berapa? Berapa? Ayo, silakan. Yang mau usul memberikan Istin, mana Istin? Ada nggak? Istin udah hadir belum Istin? Halo Istin. Iya, Pak. Nah, kamu tadi yang mulai ya? Kamu ngeklik mulai rapat ya? Ayo sekarang Istin pilih satu titik Istin. Berapa? Terserah, Pak. Ya terserah, iya terserah. Berapa? Ayo, berapa? Bebas, nggak usah dipikir. Istin, halo. Ya, Istinnya hilang. Kalau gitu, yang lain, yang lain. Hanum, Hanum, Hanum mau ngomong apa ini? Mau Min 2. min 2? Min 2 boleh. Kok min 2 boleh? Jangan. Berapa? Apa sih? Ambil Ya Allah. titik yang letaknya di sebelah, pokoknya jangan min 2, jangan 8. Selain min 2 dan 8. Satu. Berapa? 0. 0, Pak. 0 ya paling gampang. 0. Siapa ini? Yang ngomong siapa ini? 0. Siapa ini? Saya nggak lihat. Siapa barusan yang cowok yang milih 0? Iya, terserah lah. Yang penting udah ada yang jawab. 0 ya. 0 itu letaknya di tengah-tengah. Jadi 0 itu mewakili daerah sini. Nah, kita ujikan ya. 0 kita masukkan ke pertidaksamaan. Jadi 6 kali 0 hasilnya 0. Ditambah 12. Kemudian 2 kali 0 hasilnya 0. Dikurangi 16. Nah, ini 12. Ini min 16. Kalau dikalikan hasilnya min 72. Ya kan? Nah, min 72 itu benar nggak dia kurang dari sama dengan 0? Benar atau salah? Min 72 kurang dari sama dengan 0. Benar. Ya, benar. Berarti kita kasih benar di sini ya. Ini salah, yang di sini juga salah. Yang dipilih yang mana? Yuk, yang benar ya. Yang benar ini. Sehingga penyelesaiannya adalah HP sama dengan ya, berapa ini? Kalau interval tertutup seperti ini berarti X di tengah. Ini lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 8. Oke, sampai sini selesai ya.
Untuk bentuk kedua, silakan kalau yang mau screenshot dulu untuk nanti dicatat ulang di buku, silakan saya beri kesempatan. Sudah ya, sekarang kita lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk 3 itu yang seperti ini, nilai mutlak fx bintang gx. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya itu ada salah satu yang belum jelas nilainya positif atau negatif. Kalau fx kan jelas positif karena terletak di dalam nilai mutlak. Kalau yang gx ini kan ya masih dipertanyakan dia positif atau negatif. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus menggunakan tidak boleh dikuadratkan kedua ruas ya. Tetapi kita bisa gunakan cara yang pertama analisis nilai X. Ya, seperti biasa analisis nilai X. Yang kedua kita gunakan cara ini, apa namanya? Konsep cermin. Masih ingat ya? Konsep cermin yang saya sampaikan di apa namanya? Video pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 1 ya. Konsep cermin. Jadi nanti kita buat garis bilangan, kita buat cermin di tengah-tengahnya, dan nanti seterusnya kita bahas satu dulu yang A ya. Contoh, ya saya ambilkan contoh. Contohnya mana ini? Sebentar. Nilai tentukan penyelesaian dari ya. Contoh tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X-2 dikurangi 5 kurang dari sama dengan min 1/5 X ditambah 5. Nah, seperti ini. Ya, ciri khas dari bentuk 3 ini nilai mutlak ya, fungsi yang terletak dalam nilai mutlak itu hanya satu ya. Jadi kita lihat di sini apakah ada hanya satu atau lebih dari satu. Ya ternyata hanya ada satu yaitu nilai mutlak X min 2. Artinya nilai mutlak X min 2 ini biarkan tetap di ruas kiri. Yang lainnya kita pindah ke ruas kanan. Ya, jadinya seperti ini. Nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan min 1/5 X. Ya. Ini min 5 pindah ke kanan. Jadinya plus 5 lagi. Nah gini. Jadi nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan berapa ini? Min 1/5 X ditambah 10. Oke ya. Gitu. Sudah memenuhi bentuk umum? Sudah. Kalau sudah kita selesaikan yang pertama menggunakan analisis nilai X. Analisis nilai X ya. Ya. Analisis nilai X itu kita pertama cari pembuat nol untuk tanda mutlak dulu yang terletak di dalam tanda mutlak. Pembuat nol ya. X min 2 sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan 2. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke garis bilangan ya. Kalau pembuat 0 itu kita ciri khasnya kita harus buat garis bilangan. Ini 2 di sini ya, 2. Nah, ini daerah 1, ini daerah 2. Daerah 1 itu batasnya X kurang dari 2. Daerah 2 X lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Kita analisis masing-masing daerah. Pertama daerah 1. Daerah 1 dengan nilai X kurang dari 2. Ada yang punya ide kita ambil X-nya berapa? Untuk interval X kurang dari 2 kita ambil X berapa? 0. 0. Iya betul. Iya 0. Betul sekali ya. Paling gampang. Ambil X sama dengan 0. Nah kita ujikan ke dalam fungsi yang di dalam mutlak ini. Jadi X-nya ganti 0 ya, 0 kurangi 2 hasilnya min 2. Karena negatif atau min berarti ini kasih min dalam kurung X min 2. Jadi nilai mutlaknya itu nilainya negatif. Untuk yang lain ya, yang lain ini masih utuh, jangan diganti. Ya, tetap
kurang dari sama dengan min 1/5 X ditambah 10. Jadi yang kita ujikan hanya yang ini saja, ya. Untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif. Berikutnya berlaku sifat distributif ya, min X plus 2 kurang dari sama dengan min 1/5 X ditambah 10 ya. Nah, kita pindah yang ini, min X ininya jadinya plus ya. 1/5 X kurang dari sama dengan 10 kurangi 2. Nah, ini biar gampang kita kalikan dengan 5 ya, biar nanti nggak ada 1/5-nya. Jadinya min 5X ditambah X kurang dari sama dengan, ini 10 kurangi 2, 8 kali 5, 40. Nah, berikutnya min 5X tambah X, jadinya min 4X. Kurang dari sama dengan 40. Nah, ini hati-hati. Kalau ada pertidaksamaan, terus dibagi dengan bilangan negatif, nanti tanda pertidaksamaannya berbalik gini. Ya, 40 dibagi min 4. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan ini di PTM kelas IPA 6 sama IPA 5 ya. Beda halnya kalau kasusnya seperti ini. 4X kurang dari sama dengan min 40. Ya. Kalau ini kan yang bergerak aktif itu kan 4-nya ya. Yang bergerak aktif itu kan 4-nya. 4 itu membagi ke sini. Jadinya min 40 bagi 4. Yang membagi ini bilangannya positif. Berbeda dengan ini ya. Kalau yang ini yang membagi adalah bilangan negatif. Maka tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Nah, berarti X lebih dari sama dengan min 10. Oke. Kemudian kita gambar ininya ya, kita gambar grafiknya. Kok grafiknya sih, garis bilangannya maksudnya. Ini 2, ini min 10 ya. Min 10-nya ada isinya, kalau 2-nya dari sini kan. Nah, jadi nggak ada isinya. Kalau min 10 dari sini kan ada isinya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Ya. X lebih dari sama dengan min 10 ya. X-nya kurang dari 2. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini. Untuk interval ini atau daerah 1. Nah, kemudian kita akan ujikan juga, kita akan analisis yang daerah kedua ya, daerah 2. Daerah 2 dengan interval X lebih dari sama dengan 2. Kita ambil berapa? X sama dengan berapa ini? Halo? 3. 2, Mas. 3. Ah, jangan yang pas, jangan yang pas. 3, Yang Pak. lebih dari saja. Berapa? Yang sebelah 3. belum tak screenshot, Leh. Oh iya, mohon maaf, Leh. Kok Leh sih? Oke, silakan di screenshot dulu, saya lupa. Mohon maaf ya. Silakan semuanya boleh screenshot dulu. Sudah belum? Sudah. Screenshot kan cuma 2 detik ya. Kecuali yang HP-nya lemot ya, bisa sampai 5 detik baru screenshot. Ambil X sama dengan tadi berapa, Hanum? 3 ya? 3. Kita ujikan nih ke sini ya. 3 kurangi 2, 1. 1 kan positif, berarti nilai mutlak di situ adalah positif. Kita tulis X min 2 ya. Jadi kalau positif dia masih utuh, kalau yang negatif kasih min di depannya, sebelah kirinya. Kurang dari sama dengan min 1/5 X ditambah 10 ya. Terus ini kita kelompokkan seperti ini ya. Kurang dari sama dengan 10 ditambah 2. Ini juga kalikan dengan 5 ya, biar kita ngitungnya gampang. Ini 5X tambah X kurang dari sama dengan 12 kali 5, 60. Ya, jadinya 6X kurang dari sama dengan 60. X kurang dari sama dengan 60 bagi 6, 10. Oke, berikutnya kita buat garis bilangannya lagi. Ya, jadi setiap kali selesai kita dapatkan ini, buat garis bilangan. Atau bisa juga nanti setelah selesai semua baru buat garis bilangan. Bisa semua, oke semua. Ini 2 di sini ya. Ini 2, ini 10. Ya, berisi semua, ada isinya semua.
Ini kurang dari 10, kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, setelah selesai dengan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2, kita gabungkan penyelesaiannya. Ya, kita gabung. Caranya gimana? Caranya kita data dulu titik terkecil dan titik terbesarnya sesuai urutan ya. Kalau di sini kan adanya min 10, 2. Nah, ini 2 berarti kembar. Ya, min 10, 2, 2, 10. Berarti kita mulai dari min 10. Kemudian 2. Ya, 2. Kemudian gambar lagi bawahnya. Sebenarnya boleh semua sih, boleh di sini semua sih kayak gini. Ya. Nah, gini. Karena dia gabungan ya, 2 yang bolong dengan 2 yang berisi kayak gini, dia digabungkan jadinya berisi. Nah, ini ke sini. Ini ke sini lagi. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah arsiran biru ditambah arsiran merah. Jadinya dia 14. 14-nya gimana? Nah, HP sama dengan ya X lebih dari sama dengan min 10 kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti ini ya penyelesaiannya. Tadi untuk soal, nah ini hasilnya adalah ini. Silakan di screenshot dulu. Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Nah, Pak. sudah. Oke. Berikutnya kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu cara apa? Metode konsep cermin ya. Konsep cermin dengan soal yang sama, saya copy dulu. Soalnya ini saya copy. Nah, ini. Tadi cara yang pertama. Saya hapus dulu. Kita gunakan metode kedua, yaitu metode pencerminan ya. Jadi kita fokus dulu ke bentuk ini. Kita fokus ke bentuk ini. Ya, anggap sudah sampai bentuk umum ini ya. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan kalian, jadi ketika ada soal nilai mutlak fx ya, lebih dari sama dengan k gitu kan. Kalian kan buat garis bilangan, terus ini kasih 0 ya. Ini k, terus ini min k gitu kan. Ya, misalkan 2, ini 2, ini min 2. Kemudian lebih dari sama dengan berarti k-nya ke kanan. Nah, ini juga semakin jauh ke kiri. Kan gitu kan? Ini kan cermin. Nah, berarti kalau dia ke kanan, yang ini juga ke kiri. Nah, begitu juga dengan yang ini nih sama. Ya. Begitu juga dengan yang sebentar. Sebentar ya, kayaknya ada yang mau gabung tim. Lukman Sodik. Sebentar, Lukman Sodik saya terima dulu. Oke, silahkan. Lukman Sodik sudah saya accept. Oke. Selanjutnya gini. Kita anggap ini sebagai sebuah apa ya, fungsi. Misalkan ini tadi apa? Fungsi gx ya. Ini adalah fungsi gx. Nah, berarti kita ganti dengan gx. Begitu juga garis bilangannya. Ini tetap 0 ya. Nah, ini gx. Ini yang kiri adalah min gx. Gitu ya. Bedanya hanya pada di garis bilangannya, kalau ini k, ini gx. Sehingga ya, ini solusi 1 adalah x min 2. Oh, kita cek dulu ya, tidak samaannya ini kurang dari sama dengan, berarti nanti ke kiri ya, kurang dari sama dengan, terus ini ke kanan. Nah, seperti ini. Kita mulai dari yang ini dulu. Ya, x min 2 lebih dari sama dengan min gx.
Ya. Kita masukkan min GX-nya itu apa? Min GX-nya itu adalah min dalam kurung ini. Jadi minnya ini ikut GX nih. Kalau mau ada minnya dikurung, baru min lagi seperti ini. Ditambah 10. Ah, gitu. Jadi X min 2 lebih dari sama dengan 1/5 X min 10. Ya. Ini kita kelompokkan jadinya X min 1/5 X ya lebih dari sama dengan min 10 ditambah 2. Berikutnya ini kita kalikan dengan 5 ya biar gampang hitungnya. 5X dikurangi X lebih dari sama dengan min 10 tambah 2 min 8 ya. Min 8 kali 5 min 40. Nah jadinya 4X lebih dari sama dengan min 40. X lebih dari sama dengan min 40 dibagi 4. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Kalau seperti ini nggak berubah tandanya. Jadinya min 40 bagi 4 adalah min 10. Sudah selesai. Berikutnya yang kedua. Ya, yang kedua adalah yang ini. Ya, yang GX. Jadi X min 2 itu kurang dari sama dengan GX. GX-nya berapa? GX-nya adalah min 1/5 X ditambah 10. Nah, ini berarti X ditambah 1/5 X. Kemudian kurang dari sama dengan 10 ditambah 2. Ini juga dikali 5. Ya, jadinya 5X ditambah X kurang dari sama dengan 12 kali 5. 60. Nah, 6X kurang dari sama dengan 60. X-nya kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau ini lebih simpel sepertinya ya. Nah, seperti ini kita nggak usah kayak tadi ya. Kita cari irisan. Kalau di analisis kan ada intervalnya, ada penyelesaian, kita gabung, kita cari irisannya. Kalau yang ini nggak usah ini ya. Saya manggilnya Mas guys, Mbak guys ya. Terlanjur. Nggak apa-apa ya, saya panggil Mas guys, Mbak guys ya. Jadi kalau ini nggak usah repot-repot mencari irisannya ini ya. Jadi cukup ini kasih min 10 di sini nih Mas guys, Mbak guys ya. Min 10 di sini, yang ini 10 di sini. Nah, gitu. X lebih dari sama dengan min 10 berarti ini ke kanan ya. Kemudian X kurang dari sama dengan 10 berarti ini ke kiri. Nah, oke, seperti ini nih Mas guys, Mbak guys ya. Nah, jadi penyelesaiannya langsung ketemu. HP sama dengan ya X lebih dari sama dengan min 10 kurang dari sama dengan 10. Nah, kira-kira lebih gampang yang mana nih? Kalian kalau tak suruh milih, disuruh milih ya. Pilih cara yang mana? Ya, not responding. Kedua, Pak. Kedua ya, Yang enak ya Hanum ya. Gampang ya. Ini saya lihat partisipannya di sini. Tadi ada Lukman Sodik yang baru join. Apakah Lukman Sodik sudah mengikuti meeting atau join meeting? Lukman Sodik itu kelas berapa? Ada yang tahu? IPA 3, Pak. IPA 3. Coba ditanya Lukman Sodiknya udah gabung belum? Atau saya cek dari partisipan mungkin bisa. Lukman Sodik. Silakan kalau yang mau screenshot silakan di screenshot. Ini cara yang kedua. Sambil saya memantau kehadiran peserta. Saya kok belum melihat itu ya, siapa tadi yang memulai meeting pertama itu? Anissa ya. Anissa kemana Hanum? Ikut meeting nggak? Lagi sedih, Pak. Waduh, lagi sedih.
Belum sarapan paling ya. Oke. Oh, saya sambil memberikan informasi ya, saya informasikan bahwa mungkin yang di Telegram kemarin belum menyimak bahwa kita akan PHB tanggal 14. Jadi hari Selasa yang akan datang menggunakan media Moodle ya, medianya Moodle. Jadi menggunakan link seperti kemarin. Dan yang perlu kalian ingat, Moodle itu beda dengan Google Form ya. Google Form itu kan kalau belum disubmit maka belum masuk jawabannya. Terus kalau misalkan kalian buka terus di screenshot soal-soalnya dikerjakan, kemudian kalian kembali lagi setelah 1 jam lebih, itu otomatis berarti jawabanmu kosong. Makanya kemarin banyak yang komplain, Pak saya belum mengerjakan kok sudah terinput jawabannya. Karena durasinya 1 jam, itu kalian gunakan untuk screenshot, ngerjakan, kemudian tuker-tukeran jawaban, terus setelah 1 jam kalian masuk lagi. Ya sudah nggak ada, attempt-nya sudah habis. Ini tuh kayak UNBK. Kalian pernah UNBK nggak sih? Nggak ya? Pernah ngeranapi UNBK nggak? Belum. Nggak ya, kemarin nggak Belum. ujian kan? Nah, kemarin kan ujiannya kan giveaway ya. Ujiannya giveaway ya kemarin ya. Ujian di sekolah, Pak. Apa? Ujian sekolah. Enggak, yang ujian itunya, ujian sekolah kan sekolahnya. Kalau ini kan nggak ada UNBK, jadi ujiannya kan Siapa? beda. Nggak pernah mengalami yang UNBK itu atau CAT. CAT itu ya kayak kemarin itu. Kalau kalian bukanya lewat laptop, ya itu CAT beneran. Tapi kalau lewat HP ya CAT-nya pakai CAT mobile ya. Jadi yang saya tekankan adalah Moodle itu ketika kamu ketik ngeklik start attempt, itu sudah dihitung. Kalau sudah masuk, kemudian kamu juga cuma screenshot soal untuk dikerjakan, kamunya kembali laginya itu, nanti ya, paling nanti bisa kayak Google Form, nanti submit terus keluar. Enggak, kalau Moodle itu 1 jam itu ya udah, 1 jam habis ya udah nggak ada kesempatan lagi. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian materinya apa? Materinya adalah pertidaksamaan nilai mutlak, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan juga modifikasi atau bentuk-bentuk lain selain 1, 2, 3. Contohnya seperti dibuka ya, coba ya. Buku kalian halaman 19. Coba, sudah pada buka belum? Halaman 19. Halo? Kalau sudah, Udah. bilang sudah ya, sudah ya. Nah, itu kan soal nomor 6 ya. Lihat soal nomor 6, kemudian soal nomor 7 dan soal nomor 9. Ya, itu modifikasi dari bentuk 1, 2, 3. Kalau nomor 6 itu kan nilai mutlaknya double ya. Nilai mutlak 8 min nilai mutlak X, terus nilai mutlak lagi. Jadi 2 kali nilai mutlak. Nah, itu solusinya seperti apa? Kemudian nomor 7 ya, bentuk modifikasi dari bentuk 1. Nah, dikemas dalam bentuk persamaan kuadrat ya, pertidaksamaan kuadrat. Itu seperti apa? Kemudian nomor 9 yang terdiri dari ada 2 nilai mutlak ya. Kemudian ada 1 fungsi lagi. Jadi fungsinya itu bentuknya seperti ini. Ya, kalau boleh saya tulis secara umum, nilai mutlak fx ya ditambah nilai mutlak gx terus bintang hx. Nah, seperti ini. Ada tiga suku ya. Nanti akan saya share video pembahasan uji kompetensi 3 untuk bahan belajar kalian persiapan PHB ya, atau kalau yang sudah nonton di channel saya ya itu gambarannya. Nanti kalian pelajari soalnya, mintanya berapa? 5. 5 tapi satu soal nilai 20. Ayo. Jadi kalau kamu jawab 3, kamu remedi. Jawabnya 3 bener remedi. 10.
10 kayak kemarin. 10. Semakin banyak soal, kamu semakin peluangnya itu banyak. Maksudnya marginnya itu sedikit. Ya, sama aja, Pak. Kenapa? Kalau nggak bisa Ya, tapi kalau soal lebih banyak itu kan marginnya semakin sedikit. Maksudnya margin itu soalnya 20. Kamu bisa ngerjakan 15. Nggak bisa 5. Berarti kamu dapat 75 KKM. Kalau kamu ngerjakan soal 10, nggak bisa 2. Nilainya 80 gitu. Margin, paham ya? Margin itu rentang antara nilai, kalau ini salah, nilainya minus berapa dari 100. Paham ya? Nah, jadi saya tawarkan kalau kalian nyalinya besar ya 10 soal dengan catatan 8 soal harus benar. Kalau minta 20 soal, paling tidak 15 soal saja benar. Nanti durasi waktunya saya sesuaikan. Kalau 20 soal 2 jam. Kalau 10 soal ya cukup 1 jam saja. 1 jam saja ya. Gimana? Yang lain bersuara dong, jangan cuma Hanum sama ini yang cowok siapa sih? 20. Yang cowok siapa? 10 aja. 10 aja. Oke. Atau Ya, nanti 10. saya buat polling lagi ya. Polling, Pak. Betul. Polling ya. Pollingnya saya mulai setelah ini. Pokoknya nanti saya share setelah ini entah jam 9 entah jam setengah 10. Nanti saya tutup maghrib ya. Ya. Setelah maghrib tidak ada polling-polling lagi. Setuju? Setuju. Oke, siap. Ya, belajar yang rajin biar dapat nilai lebih dari 80 ya. Amin. Amin. Terima kasih. Hari ini cukup ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, saya lupa. Saya mau tanya, Ding. Kan di tugas itu ada soal yang harus kalian selesaikan. Ya. Nah, soalnya ini saya tuliskan, kamu nanti ini ya, kamu nanti kerjakan, kirimkan ke tugas seperti biasa. 2 soal saja. 1, tentukan mana ya, kok sudah habis soalnya. Nah, ini. Tentukan nilai mutlak nilai mutlak 3x min 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak 3x. Maksudnya ini kalian cari penyelesaiannya yang nomor 1. Yang nomor 2, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 2 kurang dari nilai mutlak x dikurangi 2. Ini 2 soal ini kalian selesaikan, nanti dikirim. Tenang saja, nggak harus hari ini. Yang penting sebelum PHB harus selesai semua tugas-tugasnya, ya. Bisa disepakati ya. Terutama saya ingatkan yang tugas-tugasnya masih bolong banyak. Kemarin saya masuk kelas 10 MIPA 5, MIPA 6. Kalau bisa masuk ke semua kelas itu saya ingatkan semua yang masih kosong tugasnya. Baiklah, silahkan di screenshot dulu sebelum saya tutup. Ya. Sudah? Pak, tadi yang ya. Saya ketinggalan. Yang apa? Bentuk 2. Bentuk 2, yang ini. Yang atas. Iya. Yang ini. Iya. Silakan. Sudah belum? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga harimu menyenangkan. Tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan 5M tetap dilaksanakan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.